Shin Tae-yeon, ya, Shin Tae-yeon, Shin Tae-yeon. Dari sini ke sana. Ayo maju terus Indonesia. Oke guys, aku mau cerita sedikit nih. Tahun 2018 di negara asalku, di Rusia, ada Piala Dunia FIFA. Ya, dan waktu itu aku sebenarnya udah tinggal di Asia. Ya, tepatnya tahun itu di Singapura. Dan di sana mereka bikin nonton bareng di taman-taman. Itu dengan layar raksasa. Jadi aku nonton bareng orang-orang Singapura. Dan suasananya asik banget. Waktu itu guys, timnas Rusia sebetulnya tampil luar biasa. Kami menang 5-0 lawan Arab Saudi. Kalian juga ngalahin mereka 2-0 belum lama ini ya. Terus kami menang lawan Mesir. Kalah dari Uruguay. Tapi tetap lolos grup. Di babak seperdelapan kita ngalahin Spanyol, tapi akhirnya kalah dari Kroasia di perempat final. Jadi guys, sebenarnya hasilnya bagus, tapi emosiku waktu itu terlalu campur aduk. Mungkin aku terlalu terbawa suasana, dan setelah kekalahan itu ada sesuatu yang hilang dalam diriku guys. Ya, setelah itu aku berhenti nonton sepak bola. Ya, rasanya capek sama drama soal uang besar, semua skandal itu, kontrak pemain besar. Ya. Aku pikir udahlah, kayaknya sepak bola nggak menarik lagi guys. Dan begitu aja aku menjauh dari dunia sepak bola untuk waktu yang cukup lama guys. Tapi hidup kadang penuh kejutan guys. Ya, dan 2 tahun lalu saat aku udah di Indonesia, aku diundang main ke rumah teman-temanku. Pas banget waktu itu ada pertandingan timnas Indonesia lawan Thailand. Temanku gak bilang sebelumnya kalau ada pertandingan guys. Ya, tiba-tiba aja kamu harus nonton bareng kami. Ya udah, aku ikut. Oke, jadi waktu itu Indonesia main imbang lawan Thailand. Skornya 1-1. Dan aku masih ingat banget permainan timnas itu ya. Waktu itu Witan sempat grogi dan dia buru-buru dan gak bisa manfaatin peluang emas ke gawang kosong guys. Ya, dan permainannya jauh dari sempurna waktu itu. Banyak salah umpan, kehilangan bola, dan juga kelihatan agak tegang. Dan serangan juga seringkali gagal di penyelesaian akhir. Oke guys, kalau kalian tanya aku, apa sih yang kamu lihat? Bukannya di pertandingan itu nggak ada pencapaian yang luar biasa? Nah, apa yang bikin aku terkesan? Gimana menurut kalian? Guys, kalau kalian nonton video ini, pasti kalian suka sepak bola, kan? Tapi pernah nggak kalian mikir apa arti sepak bola buat kalian? Mungkin jawabannya adalah kemenangan, mungkin gol-gol spektakuler, atau bahkan pemain bintang ya. Tapi aku melihat sepak bola dari sisi yang sedikit berbeda. Buatku sepak bola itu yang paling penting adalah perjalanan menuju tujuan. Itu adalah perjuangan di mana kamu memberikan segalanya tanpa tahu pasti hasil akhirnya guys. Itu kerja tim di mana setiap orang sadar bahwa tanpa yang lain nggak akan ada keberhasilan guys. Dan tentu saja itu soal strategi ya. Kemampuan melihat lebih dari satu langkah ke depan. Membangun permainan seperti menyusun langkah dalam catur guys. Ya guys, jadi buatku sepak bola itu bukan cuma soal hasil akhir, tapi seluruh prosesnya. Jadi apa sih yang sebenarnya bikin aku terkesan sama permainan timnas Indonesia waktu itu guys? Yang aku lihat guys adalah semangat sepak bola. Aku melihat keinginan kuat untuk terus berjuang apapun rintangannya, dan itu benar-benar inspiratif. Para pemain berusaha sekuat tenaga. Memang nggak ada pemain bintang besar seperti di Eropa, tapi semangat timnya terasa banget guys. Dan ini mengingatkanku pada Amerika Latin. Ya, aku udah lama jadi penggemar sepak bola Amerika Latin ya. Kalian tahu gak seperti apa sepak bola di sana? Wah, luar biasa. Buatku itu adalah nama-nama besar seperti Chilavert, Maradona, Ronaldo. Bukan Ronaldo yang sekarang di Arab Saudi, bukan itu. Yang itu dari Brasil. Giginya sangat terlihat. Jadi bagaimana menerjemahnya ke bahasa Indonesia? Dia si gigi-gigi. Kayak gitu kita panggilnya di Rusia. Itu karena senyumnya yang khas guys.
Nah, di Indonesia gairah sepak bola, cara orang-orang menghargai olahraga ini, dan semua emosi itu yang meledak di stadion, ya, itu benar-benar mirip dengan apa yang aku rasakan pada sepak bola di Amerika Latin. Di sana sepak bola adalah segalanya bagi anak-anak kecil, guys. Mereka main bola tanpa alas kaki, kapan saja, di mana saja, di jalan, di tanah kosong, di lapangan apapun. Seluruh Amerika Latin, Brasil, Argentina, Chili, Paraguay, Costa Rica, Kolombia, semuanya sejak kecil udah tergila-gila sama sepak bola, ya. Dan bintang-bintang besar seperti Pele, Maradona, Ronaldinho, mereka datang dari lingkungan yang sederhana, tapi mereka berhasil meraih kejayaan dunia. Berkat apa? Berkat bakat dan kerja keras. Di Indonesia aku lihat pola yang mirip, guys. Sepak bola perlahan jadi peluang besar untuk mencapai mimpi dan naik ke level sosial yang lebih tinggi, guys. Dari sini ke sana menuju puncak, guys. Anak-anak muda dari daerah yang kurang beruntung, mereka melihat sepak bola sebagai cara untuk mengubah hidup mereka. Ya, aku sering lihat itu sendiri, guys. Dalam beberapa tahun ke depan, mereka pasti akan tumbuh dan kita akan melihat bintang baru. Jadi, mimpi untuk menjadi pemain sepak bola profesional sudah jadi impian banyak anak-anak di sini. Dan aku yakin waktu akan membuktikan bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan. Oh ya, dan ada satu kesamaan lagi, ya, itu peran keyakinan. Di Amerika Latin, doa adalah bagian penting sebelum pertandingan, ya. Di Indonesia juga begitu. Sepak bola di sini punya hubungan erat dengan tradisi dan nilai-nilai agama, ya. Jadi bikin semuanya terasa lebih dalam. Oke, guys, sekarang kembali ke malam itu saat aku nonton pertandingan lawan Thailand, ya. Waktu itu timnas Indonesia berhasil mengembalikan kecintaanku pada sepak bola. Mereka mengingatkan aku kenapa dulu aku jatuh cinta sama sepak bola. Sepak bola itu bukan cuma olahraga, itu juga semangat dan jiwa. Dan sejak itu aku mulai mengikuti perkembangan timnas. Aku udah tahu tentang pemain muda berbakat seperti Marcelino, Tom Hey, Martin Paes, Justin Hubner. Aku juga kagum sama pelatih Shin Tae-yeon. Kalau bahasa Korea itu pengucapannya seperti Shin Tae-yeon, ya, Shin Tae-yeon, Shin Tae-yeon. Oke, terus jadi strategi, disiplin, serangan balik, ya, pressing, intensitas permainan, semua itu bikin aku semakin kagum. Apalagi fokus pada pemain pemuda, ya, dan integrasi talenta diaspora dari luar negeri. Ini langkah besar dan keren banget. Jadi menurutku timnas Indonesia ada di jalur progresif, ya, dengan kombinasi pengalaman, energi muda, ya, dan pendekatan strategis dari pelatih. Semuanya bikin kayak fondasi, dan itu fondasi untuk masa depan, itu fondasi sangat kuat. Jadi aku percaya, guys, Indonesia bakal terus berkembang dan jadi salah satu kekuatan besar di Asia Tenggara. Ayo maju terus Indonesia. Boleh Romsov dukung kalian. Semangat pasukan Garuda, kalian pasti juara. Terima kasih udah nongkrong bareng aku, bareng Romsov, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Paka-paka.